Halo, ketemu lagi di channel M Arsitek. Pada edisi serial kali ini, ya serial rumah, saya akan membahas tentang tangga, teman-teman. Untuk bangunan lantai 2, 3, 4 ini tangga ini sangat pengaruh sekali, teman-teman ya. Apalagi kita tahu nggak semua rumah itu rumahnya besar, jadi bebas meletakkan tangga. Jadi kita akan bahas kupas tuntas tentang bagaimana sih membuat tangga yang oke ya untuk sebuah rumah. Mari kita lihat video kali ini. Kita lihat video kali ini, teman-teman bisa support channel kami dengan subscribe ya, supaya kita bisa terus berkreasi, bisa terus berkembang. Jangan lupa juga share dan komen. Jadi tangga itu otomatis kita tahu ya, untuk bangunan lantai 2, tangga menjadi bagian yang sangat vital, sangat penting sekali. Apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita mau membuat sebuah tangga? Nomor 1, teman-teman, yaitu lokasi. Tangga ini mau diletakkan di mana itu sangat menjadi vital sekali, apalagi untuk rumah-rumah yang memang tanahnya tidak terlalu luas, bangunannya tidak terlalu luas. Jadi di banyak kasus ya, pengalaman saya, banyak perumahan-perumahan yang memang asal taruh tangga. Saya pernah ketemu di renov beberapa rumah, jadi tangga itu letaknya tidak ideal di tengah-tengah ruangan, teman-teman. Memakan space sangat mubazir. Depannya itu jadi kecil, belakangnya jadi kecil, bawahnya tidak berguna, sangat mengganggu sekali. Dia terletak di tengah-tengah sebuah ruangan, jadi kacau sekali, teman-teman ya. Ketika kita datang ke rumah itu, satu case itu, pertama saya lihat, wah ini ternyata tangganya yang memang peletakannya salah. Rumah itu sebenarnya cukup besar ya, tanahnya sekitar 150 meter, teman-teman. Tapi karena 2 lantai ya, jadi karena tangganya itu letaknya di tengah-tengah ruangan bawahnya, jadi dapurnya itu kecil sekali. Sebelahnya tangga itu ada kamar mandi, di tengah-tengah ruangan sebelahnya ada ruang TV yang kecil juga, karena kemakan sudah tangga dan kamar mandi. Jadi saya putuskan, Bu, renovasi awal kita bongkar tangga dan kamar mandinya ya Bu ya, ganti lokasinya. Loh Pak, emang bisa pengaruh banyak? Kemudian kita coba redesign ya, kita coba redesign, tangganya kita rubah posisinya, dari tengah kita tempelkan ke dinding belakang mentok, kita buat tangganya model L seperti itu. Saya redesign, saya render, hasilnya, loh apakah ini rumah saya Pak? Betul, ini rumah Ibu masih sama Bu. Kok kelihatan luas ya? Nah itu, jadi ketika kita peletakan lokasinya itu betul, tangga itu menjadi fungsional dan juga sangat membantu. Tapi ketika tangga ini salah lokasi, maka menjadi mengganggu sekali di rumah, membuat sempit rumah, membuat rumah berkesan kecil. Nah itu untuk tata letak tangga. Yang kedua yang kita harus pentingkan adalah ukuran tangga. Ukuran tangga banyak sekali juga case di luar sana, orang membuat tangga ini stepnya. Jadi step tangga itu harusnya maksimal itu 18 cm. Dari segi arsitektur itu 18 cm ukuran ideal untuk orang naik ya, nggak berasa capek, nggak berasa jauh ya, nggak berasa berat. Jadi ketika beda senti aja teman-teman ya, 18 misalnya kita naikin dikit lah 20 cm supaya tangganya lebih sedikit misalnya, 18 ke 20 cm itu sangat berasa jauh sekali ya. Teman-teman mungkin pernah merasakan di beberapa rumah naik tangga kok rasanya tinggi sekali, nggak nyaman. Tapi di beberapa rumah naik tangga rasanya kok ringan ya, rasanya kok enak tangganya ya. Nah itu pengaruh di mana? Di ketinggian anak tangga. Jadi pastikan teman-teman maksimal ketika membuat tangga, maksimal itu 18 cm. Kalau bisa kurang itu lebih bagus, bisa 17, 16, bahkan 15, naiknya otomatis makin ringan. Ya, apalagi buat teman-teman yang punya orang tua di rumah, yang udah sepuh-sepuh, naik tangga pasti akan beban itu ya buat mereka. Jadi semakin pendek anak tangga itu akan semakin ringan buat seseorang, apalagi buat yang tua-tua tadi. Jadi pastikan nggak lebih dari 18 cm teman-teman untuk tingginya. Dan untuk lebarnya nih teman-teman, lebarnya juga standar itu 30 cm minimalnya. Kalau misalnya saya mau 35 boleh nggak Kak? Saya mau 40 boleh nggak Kak? Boleh-boleh saja, lihat space-nya kalian. Kalau space-nya kalian besar ya boleh-boleh saja ditambah, tapi ya juga jangan terlalu lebar. Jadi kalau ketika terlalu lebar, otomatis mereka akan melangkah 2 kali di satu anak tangga, juga nggak terlalu enak. Jadi jarak standarnya adalah 18 cm tingginya, 30 cm lebarnya teman-teman. Dan untuk panjangnya ke sana, nah ini juga pengaruh ketika
tangga ini fungsinya untuk apa? Karena ada tangga memang untuk misalnya tangga utama rumah dari lantai 1 ke lantai 2. Dan sifatnya banyak orang misalnya di rumah ini. Sering lalu lalang naik dan turun bersamaan. Idealnya berapa? Untuk satu orang ya itu minimalnya 60 cm. Bahu kita standar orang Indonesia kurang lebih 60. Enaknya berapa? Otomatis 80, 90 itu lebih nyaman. Berasanya longgar. Tapi ketika sudah 2 orang mau lalu lalang di tangga ini, minimalnya berapa? Minimalnya berarti 60 kali 2, minimalnya 120 teman-teman. Jadi buat di suatu rumah, misalnya kita memang aktivitasnya jarang orang naik turun tangga, berarti kita ngitungnya mungkin untuk 1 orang, gantian soalnya. Jarang selipan berdua. Jadi mungkin jaraknya seperti ini sekarang 80-90 itu masih oke. Tapi buat rumah yang besar, penghuninya banyak, pastikan tidak kurang dari 120. Karena ketika 2 orang di sini kita bayangkan aja, 2 orang, 1 turun, 1 naik pasti tabrakan bahu. Itu otomatis nggak nyaman teman-teman. Buat di tempat-tempat umum, misalnya di sekolah, di gedung-gedung, kita lihat sering tangga kadang-kadang sampai 1,5 sampai 2 meter. Misalnya sekolahan yang ramai, itu sekali turun naik anak-anak bisa mungkin 3-4 orang berbarengan. Jadi mereka menghitungnya untuk 3 orang, untuk 4 orang. Untuk 3 orang ya minimalnya berarti 180. Nyaman teman-teman. Jadi tangga ini ukuran sangat penting sekali teman-teman ya. Jadi teman-teman ketika mendesain suatu tangga, pastikan lokasinya itu tidak sampai mengganggu ruangan-ruangan di sebelahnya. Pastikan ukurannya juga betul, peletakannya juga betul teman-teman. Jadi ketika contoh tangga, model tangga zigzag seperti ini ya, ukurannya ya. Ada space terbuang di bawah ya. Space ini mau buat apa? Ya, kita sudah rencanakan space ini adalah untuk tempat penyimpanan gudang mini di sini. Untuk menyimpan alat bersih-bersih. Jadi kita memang sudah planning, kita siapkan tempatnya, kita sudah siapkan nanti akan buat lemarinya interiornya untuk menyimpan barang-barang tertentu. Seringkali orang nggak rancang ini dari awal, sehingga apa? Tempat-tempat seperti ini tidak terpakai. Biasa untuk tempat-tempat sarang barang-barang yang memang nggak karuan, sehingga menjadi sudut yang memang sangat-sangat tidak enak disedap dipandang. Nah itu juga kadang-kadang kita nggak pikirkan itu bisa menjadi suatu masalah ya. Itu nomor 2 ukuran. Nomor 3 adalah model ya teman-teman ya. Kita tahu model tangga itu cukup banyak. Tangga yang standar tandanya single bank ya. Cuma 1 naikan doang. Ini otomatis apa? Memakan tempat yang panjang. Space-nya di rumah itu harus panjang. Kalau nggak single, kita bisa double, itu adalah zigzag seperti ini. Atau mungkin ada tangga putar. Teman-teman sering lihat mungkin di film-film tangganya tangga putar keliling, bulat. Ini paling memakan tempat. Tapi sedap dipandang ya. Kadang memang untuk ditampilkan tangganya, railingnya itu mewah, bentuknya itu memang mewah. Jadi memang bentuk ini sangat pengaruh sekali ke sizing atau ukuran. Jadi buat teman-teman ketika mendesain suatu bangunan, pastikan tangga ini jangan sampai asal ada ya. Tangga ini harus betul ukurannya ya, harus nyaman dipakainya. Ketika sudah salah bangun, tangganya kurang panjang, otomatis harus space-nya kurang panjang, dia harus tinggi-tinggi teman-teman supaya nyampe ke atas. Kita daknya berapa, sudah pasti harus diukur secara presisi. Daknya tingginya berapa, lantai 2-nya berapa, space-nya kita buat tangga berapa, lebarnya berapa, panjangnya berapa. Jangan sampai salah. Karena ketika sudah salah gambar, tinggi tapi space-nya kecil, gimana? Akhirnya solusinya gimana ya? Itu tadi biasanya kan anak tangganya tinggi-tinggi. Saya pernah lihat ada yang sampai 25 cm. Ada yang sampai 30 cm, bahkan ada yang 40 cm. Karena apa? Dia daknya tinggi, tapi space-nya pendek sekali. Jadi jarak lebarnya tangga cuma 10 cm, asal bisa setengah kaki. Tingginya tinggi sekali, bisa 30-40 cm. Ya, bisa dipakai nggak? Bisa dipakai. Nyaman nggak? Tidak. Sangat tidak nyaman. Jadi karena sudah salah struktur seperti itu, tangga otomatis mau nggak mau harus ada, tapi nggak nyaman, nggak benar. Ya, nomor 1 tadi teman-teman harus tahu berarti ukurannya harus betul, modelnya harus betul, tata letaknya harus betul. Nah, nomor 4 ini bahan teman-teman, bahan tangga. Paling umum kita tahu bahwa bahan tangga cor beton seperti ini ya, paling kuat, nyaman dan tahan lama. Jadi cor beton seperti ini otomatis juga harus memperhatikan strukturnya. Pastikan tulangannya kuat, pastikan cor-corannya kuat. Pastikan sudutnya betul teman-teman. Bahan yang lain apa? Sekarang banyak yang memang model pakainya misalnya industrial, pakainya IWF, besi-besian.
Jadi besi-besian, tatakannya ada pakai kayu dan sebagainya. Tapi ada juga pakai stainless steel, ada juga pakai kayu ya. Tapi dari semua model tangga itu tetap paling rekomendasi buat saya adalah tangga beton. Karena tangga merupakan satu struktur yang memang kita biasanya gunakan secara masif dan terus-menerus jangka panjang. Kelebihannya otomatis apa dari beton? Lebih kaku, lebih padat, lebih solid, lebih tahan lama. Bahan lain apakah nggak tahan lama, Kak? Untuk besi tahan lama juga. Cuma biasanya kalanya apa? Nggak terlalu rigid ya, nggak terlalu padat. Masih ada getaran, masih ada bunyi ketika kita tendang misalnya dengan keras. Jadi ya itu pilihan, kadang-kadang memang orang memilih karena model. Saya kepengen temboknya, kepengen kelihatan rangkanya, rangka besi. Ya, anak tangganya pakai kayu. Boleh-boleh saja teman-teman. Karena itu kan kembali lagi ke pilihan masing-masing, tahu plus dan minusnya, kita mau pilih ini karena apa. Saya mau estetikanya bagus, ya boleh silahkan pilih. Ada yang tangga pakai kaca. Bisa nggak sih tangga pakai kaca? Bisa, ada. Kira-kira nyaman nggak sih tangga pakai kaca? Ya, jatuh barang sesuatu bisa pecah tangganya. Bongkar semuanya, harus ganti semuanya. Nah, ada nggak? Ada, saya pernah lihat di satu hotel mewah, tangganya itu full kaca semua. Kacanya tebel-tebel sekali. Tapi setelah sekian tahun tangganya karena kaca full ya, kaca bening, baret-baret semua. Saya lihat ada sedikit retakan, ada kotoran, nggak terlihat indah lagi. Ya, dan pemakaiannya otomatis hati-hati sekali teman-teman ya. Nggak boleh pakai apa, kita habis dari luar pakai sepatu, ada kotorannya nginjak-injak tangga kaca, kacau. Ya, nah semua itu otomatis pengaruh untuk penggunaannya kita. Nah, satu lagi biasa finishing ya teman-teman ya, finishing tangga mau apa? Banyak rata-rata ya pakai keramik, sekarang ada pakai vinil, ada pakai kayu, itu terserah teman-teman karena finishing adalah selera. Biasa mengikuti dari desain interior rumah, mau seperti apa, looknya, tampaknya, keindahannya mau seperti apa. Dan juga berhubungannya tangga otomatis dengan railing teman-teman ya. Railing teman-teman bisa lihat di edisi video di sini. Buat keramiknya, memilih keramik seperti apa, teman-teman bisa melihat video keramik di sini. Oke, itu teman-teman buat edisi tangga kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan, informasi yang saya sampaikan bisa berguna buat teman-teman di luar sana. Ketika mau merancang sebuah tangga, jangan asal-asalan. Karena pastikan ukuran, bahan, model, semuanya sudah sesuai dengan kondisi terbaiknya. Sehingga ketika kita menggunakan, kita akan nyaman, kita akan aman, ya, semua akan bisa maksimal. Seperti itu teman-teman, semoga berguna kali ini videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.